What up guys, it's Tommy here, welcome to Sejari. Dan di episode kali ini gue pengen bahas tentang legend rock Indonesia, Nike Ardilla. Mungkin untuk para Gen Z dan millennials pasti bingung gitu ya, siapa sih ini Nike Ardilla gitu ya. Tapi untuk gua dan lo semua yang tua gitu ya, udah sadar aja kita nih tua gitu loh. Kalau kita sudah tahu siapa Nike Ardilla, kita nih tua cuy. Oke, gak usah debat-debat lagi ya. Nike Ardilla itu merupakan sosok artis yang multi talented banget sih gitu loh. Dia tak hanya pandai menyanyi, tapi juga pandai berakting. Lagu-lagunya, album-albumnya semuanya terjual laris manis di pasar. Film-filmnya juga banyak banget ditonton sama masyarakat luas di Indonesia kala itu. Cuman sayang, umurnya itu nggak panjang. Nike Ardilla mengalami kecelakaan mobil yang cukup tragis. Memang sih diberitakannya kepergian Nike Ardilla ini karena kecelakaan mobil. Tapi misterinya dan kejanggalan-kejanggalannya itu cukup banyak loh. Dan menurut gue sangat menarik sih untuk gue bahas di episode kali ini di Sejari. Oke, without further ado, langsung aja kali ya gue bahas. Ini dia, misteri meninggalnya Nike Ardilla. Nike Ardilla. Mungkin untuk generasi tahun 80-90-an pasti tahu dengan sosok wanita satu ini. Tahun 90-an sih, kiblat wanita cantik benar-benar mengarah ke wanita satu ini sih. Lady rocker legend yang karirnya begitu cemerlang. A true whole package artist. Lahir pada tanggal 27 Desember 1975, Nike Ardilla mengawali karir sebagai penyanyi pada tahun 1987 dengan merilis sebuah album kompilasi bertajuk Bandung Rock Power. Sejak itu, namanya langsung meroket di industri musik tanah air. Total 11 album studio dan 8 album kompilasi telah dilahirkan oleh lady rocker asal Bandung ini. Tak hanya di industri musik, Nike Ardilla juga sempat memenangi Gadis Sampul dan menjadi model sampul majalah anak muda pada zaman itu. Kalau kalian masih penasaran dengan seberapa terkenalnya si Nike Ardilla sih sebenarnya gitu ya. Well, pada saat dia meninggal, itu Tanah Abang full puter lagu dia gitu loh. Dan jujur gak cuma di Tanah Abang sih gitu loh. Seluruh stasiun televisi itu bener-bener menayangkan semua video-video klipnya Nike Ardilla. Radio-radio penuh dengan lagu-lagunya Nike Ardilla gitu loh. Jadi bener-bener happening banget gitu loh. Dan lebih gokilnya lagi, sampai sekarang pun fans-fans garis kerasnya Nike Ardilla ini masih mengunjungi makamnya Nike Ardilla untuk memperingati hari meninggalnya Nike Ardilla gitu loh. Dan fans-fansnya ini semua tuh dari luar kota semua. Tuh thumbs up buat kalian semua. Tidak cuma hebat dalam bernyanyi, Nike juga pandai dalam berakting. Beberapa judul film lainnya yang dibintangi adalah Lupus 4, Kabayan, Olga dan Sepatu Roda, dan juga Ricky. Namun naas, pada tanggal 19 Maret 1995, Nike Ardilla dikabarkan meninggal dunia akibat kecelakaan tragis. Nike yang kala itu baru berusia 19 tahun, mengalami kecelakaan mobil di Jalan R.E. Marta Dinata, Bandung, Jawa Barat. Oke, jadi gini kronologisnya. Sehari sebelum kecelakaan itu terjadi, Nike Ardilla itu baru menyelesaikan syuting di Jakarta. Kemudian Nike Ardilla pulang ke kediamannya. Namun, tak lama berselang, Nike Ardilla dan temannya Sopiatun itu langsung meninggalkan rumahnya. Nike Ardilla dan Sopiatun menuju Hotel Jayakarta untuk berjumpa dengan rekan-rekannya. Tibalah Nike Ardilla dan Sopiatun di Hotel Jayakarta.
Ternyata Hotel Jayakarta ini sebenarnya hanya titik temu sementara aja gitu loh. Jadi Nika Ardila, Sopiatun, dan beberapa rekan-rekan lainnya itu janjian nih di Hotel Jayakarta. Lalu pukul jam 12 malam, mereka langsung pergi ke diskotik Polo. Nah, di diskotik ini Nika Ardila dan Sopiatun bertemu rekan-rekan artis lainnya juga. Di situ ada Titi DJ, Ari Sihasale, Edi Bogel, dan juga Bucek Dep. Lalu mereka semua tuh party tuh di diskotik itu ya kan, dari jam 12 malam sampai jam 4 pagi keesokan harinya, which is tanggal 19 Maret 1995. Nah, pada saat mau pulang, Nika Ardila itu menyadari bahwa ban mobilnya sebelah kiri itu kempes. Nah, melihat ban mobilnya kempes itu, akhirnya Denny Mukti itu memutuskan untuk membantu Nika Ardila untuk mengganti ban mobilnya. Tapi ban mobilnya itu lebih kecil daripada ban mobil yang lainnya. Jadi tuh ibaratnya kan ada 4 nih roda, satu itu kecil sendiri gitu loh. Nah, teman-temannya semua itu udah bilang ke Nike, kamu hati-hati ya, nyetirnya pelan-pelan aja, nggak usah ngebut-ngebut. Itu bahaya soalnya bannya itu kecil sendiri. Pada pukul 5 paginya terjadilah kecelakaan tersebut. Nike yang mengendarai mobil tersebut tidak selamat. Tapi Sopiatun, temannya Nike itu, dia selamat. Dan menurut berita resmi yang beredar, Sopiatun mengatakan Nike kala itu ngebut. Dan Nike juga tidak mengenakan sabuk pengaman, sehingga cedera pada kepalanya itu cukup fatal dan Nike dinyatakan meninggal langsung. Sopiatun juga menambahkan bahwa Nike itu awalnya ingin menyalip mobil yang ada di depannya. Pada saat mau nyalip, ternyata ada mobil TAF dari arah berlawanan yang melajunya tuh cukup kencang gitu loh. Akhirnya Nike mau nggak mau ya langsung banting setir, dan mobilnya itu langsung menabrak pohon dan juga terlempar ke tembok bak sampah. Itu dia kronologis meninggalnya Nika Ardila yang diakibatkan oleh kecelakaan mobil. Namun banyak sekali teori-teori yang berkembang di luar sana dan misteri-misterinya juga di balik kecelakaan mobil Nika Ardila. Apa aja? Yuk kita langsung bahas. Teori yang pertama itu, Nika Ardila diisukan sebagai pecandu alkohol dan narkoba. Well, basically ini bukan suatu hal yang baru pertama kali didengar orang ya gitu loh, karena ini udah ya hal yang lumrah sih gitu ya. Kalau misalkan dunia artis, dunia selebriti gitu kayak identik banget gak sih gitu loh sama yang namanya alkohol dan narkoba gitu loh. Tapi untuk teori satu ini sayang sekali sebenarnya itu gak terbukti gitu loh, karena menurut saksi-saksi dan termasuk keterangan Sopiatun, Nika Ardila itu pada saat di diskotik Polo ini hanya memesan orange juice. Nah, dan gak ada mesen alkohol sama sekali gitu loh. Nah, hal ini juga dipastikan lewat hasil otopsi yang dilakukan oleh kepolisian bahwa tidak ada ditemukannya zat-zat alkohol ataupun zat-zat narkoba lainnya yang ada di tubuh Nika Ardila. Hardtop merah. Oke, di pernyataan resmi polisi itu tidak ada tuh yang dibahas tentang mobil hardtop merah gitu loh. Tapi beberapa saksi mengaku bahwa ada mobil hardtop merah yang sengaja memepet-mepetin mobilnya Nika Ardila. Nah, menurut para saksi ini diberitakan bahwa pengemudi dari hardtop merah ini sendiri ialah pria dengan perawakan rambut cepak. Namun beritanya ini berkembang tapi nggak ada berita resminya. Kalau menurut kalian gimana? Bener nggak sih ada hardtop merah?
Ada isu yang mengatakan bahwa kematian Nika Ardila ini sengaja ditutup-tutupi oleh pihak kepolisian. Hal ini ditekankan karena ibu dari Nika Ardila sendiri baru dikabarin kalau Nika Ardila ini sudah tidak bernyawa lagi itu 3 hari setelah kecelakaan. Aneh gak sih gitu loh, kayak ketika ada korban kecelakaan gitu loh, yang dicari siapa dulu sih gitu loh ya, pasti kan keluarganya lah gitu ya, kita kan pasti ngubungin lah gitu kan, Bu, Pak, anaknya ini mengalami kecelakaan, tolong dijemput gitu. Ya pasti kan kayak gitu gak sih gitu. Tapi kok ini malah 3 hari kemudian gitu loh baru dikabarin gitu loh. Dan yang lebih parahnya lagi ialah yang ngabarin ibunya Nika Ardila ini itu bukan pihak kepolisian. Diberitakan itu bahwa yang mengabarkan berita tentang meninggalnya Nika Ardila ke ibu kandungnya ialah rekan-rekan sesama artis. Kayak, I mean, come on gitu loh, kok apa sih? Ini bener gak sih gitu loh? Masa iya gitu loh ibu kandungnya sendiri sampai harus taunya tuh seperti itu gitu loh. Menurut kalian gimana? Logis gak sih? Coba komen di bawah ya. Jadi ada isu yang beredar di luar sana bahwa Nika Ardila ini dengan temannya menjalin sebuah hubungan cinta segitiga dengan seorang pria yang diberitakan sebagai seorang perwira angkatan udara. Nah, diduga temannya Nika Ardila ini sengaja merencanakan hal yang tidak-tidak kepada Nika Ardila, which is kemungkinan ya kecelakaan ini juga direncanakan oleh temannya tersebut. Nah, ketika temannya itu di-interview, pertanyaannya itu sebenarnya nggak menuju kepada pembunuhan atau ya nggak ada yang menuduh dia sebagai pembunuh juga gitu loh. Tapi jawabannya itu langsung, saya tidak membunuh Nika Ardila. Tunggu bentar ya. Ini yang bikin gue bingung gitu loh, kayak oke. Sekarang kalau misalkan lu bunuh atau enggak, ya itu bukan pertanyaannya juga, bos, gitu loh. Justru kalau lu jawab kayak gitu kayaknya makin mencurigakan gak sih gitu loh. Kayak aneh banget. Tapi ketika ditanya alibinya pada saat kecelakaan itu terjadi, dia diberitakan sedang berada di luar negeri untuk melanjutkan studinya di bidang fashion. Agak mencurigakan sih ya. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen ya di bawah. Jadi Nika Ardila ini diorbitkan oleh sosok legend musik Indonesia juga yang bernama Deddy Dores. Nah, Deddy Dores ini sebelum mengambil keputusan untuk mengorbitkan Nika Ardila, dia itu pergi ke 3 orang pintar atau peramal lah, you name it lah. Tapi ya sadis juga sih sampai 3 sampai 3 coy. Lalu 3 orang pintar ini itu jawabannya tuh sama gitu loh. Jawabannya seperti ini. Nika Ardila ini akan sukses, karirnya bagus, sukses besar pasti, bakal terkenal, tapi umurnya gak panjang. Sadis sih, gila diramalnya kayak begitu gitu, kayak gimana gitu ya. Dan ternyata setelah diselidiki, Nika Ardila ini juga pergi ke orang pintar, namun orang pintar yang berbeda gitu ya. Nah, Nika Ardila ini juga jawabannya sama nerimanya gitu loh. Karir lu bakal sukses tapi umur lu bakal pendek gitu, nggak bakal panjang lah gitu loh. Tapi ya mereka tuh akhirnya memutuskan untuk ya udah santai aja lah, atau juga itu ramalan belum tentu kebukti gitu kan. Tapi ya
merinding gue cuy. Kayak ini sih kebukti gitu kan. Apa ini kebukti atau memang kebetulan belaka atau gimana? Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dong. Itu dia kisah dibalik meninggalnya Legend of Rock Indonesia, Nike Ardilla. Mobilnya yang rusak itu sebenarnya udah dibeli sama fansnya Nike Ardilla. Namun pintu mobilnya yang rusak itu sudah diganti dengan yang baru. Pintu mobil yang rusak itu akhirnya dimuseumkan di Museum Kota Bandung. Kalau menurut kalian gimana? Gue masih penasaran sih dengan apa yang sebenarnya terjadi di balik meninggalnya Nike Ardilla. Apakah ini karena kecelakaan semata? Atau ada yang merencanakan? Atau hardtop merah itu beneran ada? Atau cinta segitiga itu memang beneran terjadi? Atau ramalan para orang pintar itu terbukti? Komen di bawah ya. My name is Tommy, this is Jari, and I'll see you guys on the next episode. Bye.